Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Adat, Modul 3. Kegiatan Belajar 3. Pengertian cakap dan dewasa menurut Undang-Undang. A. Cakap dan dewasa menurut Undang-Undang. Penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa undang-undang memang terkesan membingungkan karena antara yang satu dengan yang lain sama sekali tidak mengandung korelasi, padahal hubungan erat dari setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan adalah menunjukkan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karenanya dapat dituntut di hadapan hukum jika tindakannya itu merugikan pihak lain. Istilah kedewasaan menunjuk pada keadaan sudah dewasa yang memenuhi syarat hukum, sedangkan istilah pendewasaan menunjuk pada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan dewasa. Pendewasaan secara penuh menurut pasal 421 KUH Perdata. Untuk mendapatkan pendewasaan secara penuh anak harus sudah berumur 20 tahun. Yang memberikan status pendewasaan terhadap anak tersebut adalah Presiden, Menteri Kehakiman, setelah melakukan perundingan dengan Mahkamah Agung. Pasal 420 KUH Perdata mengatur bahwa permohonan pendewasaan tersebut diajukan disertai dengan akta kelahiran dan akan didengar keterangan dari kedua orang tuanya yang hidup terlama, wali badan harta peninggalan (BHP), sebagai wali pengawas dan keluarga sedarah, semenda pasal 422 KUH Perdata. Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu terbatas. Untuk diperbolehkan mengajukan permohonan pendewasaan terbatas seseorang harus berusia genap 18 tahun. Instansi yang memberikan pendewasaan tersebut adalah pengadilan negeri setempat tempat tinggal si pemohon, tetapi jika orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian tidak setuju, pendewasaan terbatas tidak akan diberikan. Pasal 426 KUH Perdata. Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia kedewasaan sebagai berikut. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata Pasal 330. Ayat 1, menyebutkan, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin, sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. 2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat 1 menyebutkan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali, sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam pasal 6 ayat 2 menyebutkan, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 45 menyebutkan, dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.
atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 sampai 505, 514, 517 sampai 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Pasal 171 menyebutkan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah A. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. B. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Pasal 153 ayat 5 menyebutkan, hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. 5. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal L angka 1 menyebutkan, anak adalah orang yang dalam perkara anak NKL telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Pasal 4 ayat 2, dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak. 6. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 7. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan Pasal 63 ayat 1 menyebutkan penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. 8. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat 2 menyebutkan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan paling rendah sebagai berikut. A. Usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D. B. Usia 20 tahun untuk surat izin mengemudi BI. Dan C. Usia 21 tahun untuk surat izin mengemudi BI. 9. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 13 menyebutkan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. 10. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut. Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan B. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum. 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. B. Persoalan hukum yang timbul akibat perbedaan rumusan tentang kedewasaan. Belum ada pemahaman yang sama mengenai pengertian kecakapan bertindak hukum di Indonesia. Dalam praktik sudah ada penerimaan masyarakat bahwa kecakapan bertindak hukum didasarkan pada usia 21 tahun. Sebagaimana disebutkan sebelumnya tentang pemahaman undang-undang yang berbeda-beda terhadap pengertian apa yang dimaksudkan dengan dewasa. Walaupun setiap undang-undang yang mengatur tentang batasan umur sebagai bentuk kedewasaan memiliki pandangan dan latar belakang
masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan dalam keadaan tertentu di antara beberapa aturan hukum akan saling bertemu. Misalnya, seorang anak yang berusia 17 tahun berdasarkan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah berhak untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM), sedangkan menurut UU Pengadilan anak usia 17 tahun masih berada dalam kategori anak sehingga ketika si anak melakukan pelanggaran lalu lintas dan kemudian disidangkan di pengadilan maka seharusnya tunduk pada UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang proses persidangannya harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam persidangan anak. Dalam kasus yang lain seorang anak yang berumur 15 tahun menurut pasal 171 KUHP telah bisa memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah dengan segala akibat hukum atas sumpah dan keterangannya, padahal menurut UU Perlindungan Anak dia harus diperlakukan selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa, bahkan yang lebih aneh lagi jika kita hubungkan dengan ketentuan pasal 153 ayat 5 KUHP bahwa hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang maka akan muncul suatu keadaan yang kontradiktif di mana pada satu sisi hukum telah memberikan kewajiban kepada anak untuk bersaksi di bawah sumpah, namun di sisi lain dia sebenarnya belum bisa menghadiri sidang karena masih tergolong anak-anak. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap lahirnya perundang-undangan selalu memiliki kajian dan latar belakang tersendiri menyangkut bidang persoalan yang diatur. Pendekatan dan cara pandang yang digunakan dalam merumuskan suatu aturan dalam perundang-undangan tidak selalu sama. Namun seyogianya para pembentuk undang-undang tetap mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan batasan usia kedewasaan dalam setiap aturan agar jangan sampai antara aturan yang satu dengan aturan yang lain terjadi pertentangan atau setidaknya terasa ganjil jika di antara dua ketentuan tersebut saling bertemu. Sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dalam ketentuan KUHP antara pasal 171 dengan pasal 153 ayat 5 jelas mengandung makna yang tidak rasional karena jika diukur berdasarkan nilai tanggung jawab dan risiko yang diemban maka tentunya menjadi saksi di bawah sumpah jauh lebih berat resikonya dibandingkan dengan sekadar menghadiri sidang karena bersaksi di bawah sumpah diancam dengan pasal 242 KUHP jika ternyata keterangannya tidak benar atau mengandung kebohongan dan menurut pasal 161 KUHP anak yang telah berusia 15 tahun dapat dikenakan sandera jika ia menolak untuk bersumpah sehingga batasan usia seseorang untuk menjadi saksi di bawah sumpah seharusnya lebih tinggi dari batas usia untuk dapat menghadiri persidangan. Dalam kasus lain yang kerap menjadi perdebatan akademik dan bahan penelitian ilmiah adalah menyangkut perbedaan batas kedewasaan antara syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Jo pasal 330 ayat 1 KUH Perdata, yaitu berusia 21 tahun dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menyebutkan bahwa seorang penghadap harus telah berusia 18 tahun. Dari dua ketentuan tentang batas kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan suatu kesimpangsiuran dan keraguan-raguan di kalangan para notaris PPAT karena jika mengikuti pasal 39 ayat 1 UU Jabatan Notaris maka usia 18 tahun untuk menjadi penghadap di hadapan notaris secara logika berarti juga telah berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian. Namun kenyataannya tidak demikian karena dalam beberapa kasus terhadap pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang dibuat oleh PPAT pasal 39 ayat 1 UU Jabatan Notaris tidak berlaku karena pada saat akan didaftarkan di BPN ternyata ditolak oleh BPN dengan alasan bahwa BPN tidak tunduk pada UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena BPN tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut pasal 330 ayat 1 KUH Perdata, yaitu 21L, 21 tahun. Terhadap kasus seperti di atas memang telah ditentukan solusinya antara lain sebagai berikut. 1.
terhadap anak yang berusia 18 tahun dalam pembuatan akta kuasa untuk menjual hak atas tanah, maka kuasa itu bisa dibuat dengan melampirkan penetapan pengadilan negeri setempat yang isinya izin untuk menjual. 2. Terhadap akta-akta yang menyangkut peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah dalam praktiknya hanya dibuat oleh PPAT sehingga tetap menggunakan patokan usia dewasa 21 tahun seperti yang dianut dan diberlakukan di Kantor Pertanahan Nasional, BPN. 3. Pasal 39 ayat 1 UU Jabatan Notaris hanya bisa diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta notaris saja, yaitu akta-akta yang bersifat umum, berkaitan langsung dengan pihak ketiga dan berkaitan dengan dunia usaha, misalnya, akta pendirian perseroan terbatas PT, pendirian CV, pendirian yayasan, dan lain-lain. Konflik yang terjadi di dalam praktik menyangkut batas kedewasaan kerap terjadi ketika dalam suatu peristiwa hukum mengandung titik singgung dari beberapa aturan, baik karena melibatkan dua institusi hukum yang berbeda maupun karena ruang lingkup dari beberapa aturan hukum yang mengaturnya. Sistem hukum nasional seharusnya memiliki batas kedewasaan yang sama, minimal ada keseragaman dalam satu wilayah hukum tertentu agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan keraguan-raguan bagi para pelaksana di lapangan. Para pembentuk undang-undang juga seyogianya melakukan research and assessment terlebih dahulu sebelum menentukan batas kedewasaan dalam suatu peraturan perundang-undangan. C. Cakap bertindak bagi istri. Pertalian kekerabatan bagi masyarakat Indonesia terbagi atas menurut garis ibu, matrilineal, menurut garis bapak patrilineal, dan menurut garis keduanya, bapak dan ibu. Menurut hukum matrilineal, seorang istri mempunyai kewenangan bertindak apa saja, misalnya dalam harta pusaka, harta, atau melakukan tindakan hukum lain. Terhadap harta pusaka tinggi, istri dikategorikan tidak cakap bertindak karena harta pusaka tinggi adalah milik kaum hanya mempunyai hak pakai dan biasanya diurus oleh mamak kepala waris. Menurut hukum patrilineal, seorang istri dikategorikan tidak cakap bertindak. Walaupun dalam kenyataan seorang wanita dalam mengurus rumah tangga, berjualan di pasar, istri dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini sesuai dengan keputusan pengadilan negeri di mana seorang istri menjual tanah dan rumah termasuk harta pencaharian bersama, jual beli sah menurut hukum. Begitupun keputusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 Februari tahun 1958, seorang istri dapat bertindak tanpa adanya bantuan suami terhadap hartanya sendiri. Tetapi terhadap harta bersama harus ada persetujuan dari suami. Menurut hukum bilateral seorang istri adalah cakap bertindak terhadap hartanya sendiri tanpa bantuan suami, tetapi terhadap harta bersama harus dengan bantuan suami. Dalam Kuperdata seorang istri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi pasal ini telah dicabut. Karena di Belanda sendiri sebagai pembentuk Kuperdata sudah tidak memberlakukan pasal ini, di mana seorang istri dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sekian kegiatan belajar 3 pada modul 3. Terima kasih.